Revisi UU IKN Nusantara secara resmi telah disahkan DPR dalam rapat paripurna, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Tercatat hanya fraksi PKS yang menolak revisi UU IKN yang mengatur proyek Ibu Kota Negara yang baru atau IKN Nusantara ini. Sementara, fraksi Demokrat hanya memberikan catatan terkait revisi UU IKN Nusantara tersebut. Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, menjadi UU, dalam rapat paripurna, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memimpin jalannya rapat menanyakan kepada seluruh anggota DPR apakah menyetujui pengambilan keputusan tingkat 2 atau pengesahan terhadap revisi UU IKN itu. Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, kata Dasko dalam rapat seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Setuju, jawab seluruh peserta rapat. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, 7 dari 9 fraksi setuju revisi UU IKN disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Ketujuh fraksi itu adalah fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi PPP. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU, jelasnya. Sedangkan fraksi PKS menolak RUU tentang perubahan atas UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna pada hari ini, sambung dia. Lewat revisi UU IKN sementara itu, Doli dalam laporannya mengatakan bahwa perubahan UU IKN diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akhirnya bermuara pada tujuan pembukaan Ibu Kota Nusantara, yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia, untuk mewujudkan tujuan bernegara, tutur Waketum Golkar itu. Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara, RUU IKN, akan memberikan insentif untuk pengusaha perumahan yang turut melakukan pembangunan hunian di kawasan daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Klausul tersebut tertulis dalam pasal 38B ayat 9 yang menyebut pemerintah akan memberikan insentif bagi para pengusaha properti yang membangun hunian di IKN. Pelaku usaha di bidang perumahan yang melaksanakan pembangunan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diberikan insentif, tulis RUU IKN. Adapun ayat 8 mengatur tentang ketentuan kewajiban hunian berimbang bagi pelaku usaha perumahan yang melakukan pembangunan perumahan. Ayat 8 huruf A mengatur pembangunan di luar wilayah IKN dan belum pernah melaksanakan hunian berimbang bisa melaksanakan pembangunan dalam periode tertentu dan bentuk yang ditentukan oleh Otorita IKN dengan memperhatikan rencana detail tata ruang, RDTR, IKN. Sedangkan huruf B mengatur pembangunan di dalam wilayah IKN dengan melaksanakan ketentuan hunian berimbang sesuai dengan RDTR IKN. Adapun pembangunan perumahan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Otorita IKN sesuai pasal 36B ayat 1. Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara, tulis RUU. Tanggung jawab Otorita IKN meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai IKN. Penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan karakteristik wilayah, lingkungan hidup, dan penduduk Ibu Kota Nusantara, imbu dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.